Nah, di mekanik itu membuka locknya itu di sini. Nah, ini di tombol ini, antara tombol 2 itu. 1 dan 2 ini. Jadi di sini dulu baru nanti unit kita ini bisa ditarik ataupun didorong dengan unit lain ya kan. Nah, terus steering itu kita bisa operasikan dengan jangka waktu ya maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini. Nah, untuk video kali ini saya ingin membahas mengenai emergency steering ya. Emergency steering itu posisinya ini. Ini posisi emergency steering ya. Nah, akan saya sedikit jelaskan mengenai emergency steering ini, kegunaannya dan cara pengoperasiannya serta cara cek fungsinya ya. Ini itu mempunyai aturan ya, cek fungsinya itu hanya memerlukan berapa detik dan waktu difungsikan juga memerlukan maksimalnya berapa detik ya. Nah, oleh karena itu hari ini akan coba saya bahas karena ada teman kita yang menanyakan emergency steering itu difungsikannya seperti apa dan cara penggunaannya seperti apa. Oleh karena itu kesempatan video ini saya ingin coba menjawab pertanyaan dari teman kita itu ya. Baiklah, sebelum kita berngomong panjang lebar, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah subscribe, dan bagi yang belum subscribe ya tolong dibantu subscribe-nya, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video kita tips-tips mengenai pertambangan dari saya. Oke, mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Di emergency steering ini fungsinya adalah sebenarnya fungsinya pada waktu emergency saja. Ini fungsinya pada waktu emergency yang mana steering utama itu sudah tidak berfungsi lagi, atau kemungkinan besar ya engine tidak bisa running atau tidak bisa menyala, atau engine mati mendadak di jalan contohnya kan pada waktu kita pengoperasian. Nah, setelah itu kita baru bisa mempergunakan emergency steering. Dan fungsi utamanya emergency steering ini digunakan pada waktu unit mau dievakuasi atau diamankan ke tempat yang aman, waktu itu diperbaiki oleh mekanik. Nah, oleh karena itu pada waktu kita P2H ya, setelah kita melakukan P2H, kita sebelum menyalakan engine, alangkah baiknya dan kalau bisa dan diutamakan ya, alangkah baiknya lah ya, sebaik-baiknya kita harus mengecek dulu emergency steering ya. Nah, adapun kita sekarang akan ke tambahan lagi ya. Untuk awal mulai start engine itu yang kita utama cek itu adalah ini ya, service P2H. Nah, kita bunyikan kontaknya dulu. Nah, kontak berbunyi. Nah, udah. Nah, terus kita cek di sini. Ini fungsinya untuk mengecek panel-panel ataupun itu apa namanya, indikator-indikator ataupun gig yang ada di speedometer ini nyala ya, aktif semua lah, keadaan normal. Nah, jika semua sudah normal baru kita cek tuh emergency steering ya. Emergency steering kita cek. Di emergency steering ini kita tidak boleh lama pengecekannya. Pengecekannya tidak boleh lama itu, ingat ya, emergency steering itu tes fungsinya itu maksimalnya hanya 20 detik ya, hanya 20 detik tes fungsinya. Dan pada waktu penggunaannya, yaitu yang saya bilang tadi, penggunaannya pada waktu keadaan emergency, unit ingin dievakuasi atau diarahkan sama mekanik ke tempat yang aman untuk diperbaiki ya. Karena unit itu kan parkir ya, breakdown lah jadinya, breakdown. Jadi jelas steering tidak bisa difungsikan ya, steering tidak bisa difungsikan. Nah, oleh karena itu, jadi yaitu kalau steering nggak bisa difungsikan gitu, ditarik kan kita tidak bisa mengarahkan posisi kemana belok kanan belok kirinya ya kan. Nah terus
Ya, karena itu makanya emergency steering ini harus dalam keadaan ready lah ya. Terus ada pertanyaan lagi, tuh gimana mau memindahkannya, ya kan? Sedangkan yang kita ketahui apabila engine itu mati di unit HD, apabila engine itu mati semua ngelok, ya kan? Semua itu ngelok, brake ngelok sendiri, semua ngelok sendiri dan unit itu tidak bisa digerakkan. Betul. Unit itu memang tidak bisa digerakkan. Tapi ya bisa digerakkan. Ya itu mekanik punya cerita ya, itu urusan mekanik. Nah, mekanik itu nanti akan datang. Nah, dia yang membuka lock itu. Nah, biasanya dia mekanik itu membuka locknya itu di sini. Nah, ini di tombol ini, antara tombol 2 itu, 1 dan 2 ini. Nah, kita nggak tahu gimana mekanik cara nyetelnya, kita nggak tahu. Itu mekanik yang tahu. Pokoknya kita laporkan breakdown. Nah, nanti mekanik yang ingin mengevakuasi unit, ya dia setel di sini dulu, baru nanti unit kita ini bisa ditarik ataupun didorong dengan unit lain, ya kan. Nah, terus steering ini kita bisa operasikan dengan jangka waktu ya maksimal 9 detik ya, 90 detik ya, 90 detik. Jadi itu hanya berfungsi kita nyalakan tak, belokkannya ke kanan atau paskan kanan, habis itu lurus matikan begitu, lurus jalan lagi, nanti pas mau belok baru nyalakan lagi, belokkan lagi gitu dia sistemnya. Dia nggak bisa langsung nyalakan terus sambil berjalan sampai ke tempat yang diinginkan, nggak seperti itu dia ya. Dia berfungsi, kita fungsikan pada waktu mau belok aja, pamannya jalan lurus, habis itu mau belok kanan, nyalakan dulu, belokkan kanan, kan udah pas belok kanan matikan lagi, jalan lagi, mau luruskan lagi, diluruskan lagi, begitu dia sistemnya ya. Jadi nggak panas, karena pada waktu kita menggunakan ini kita memakai arus dari baterai ya, arus dari aki dia. Yang jelas nanti akinya ngedrop ataupun nanti dinamonya malah kebakar ya. Nah, itulah penjelasan saya sedikit mengenai emergency steering ya, emergency steering, karena kebanyakan orang bingung, apalagi orang yang masih baru-baru dan ingin nekat tes di HD ya, di pertambangan, apalagi di unit HD ya. Tadi yang pertama pada waktu tes ya jangan lupa dicek dulu ya, dicek dulu apa lampu-lampu indikator yang ada di odometer ini ya, sama steering ini, baru habis itu baru kita start engine. Ya, hanya itu aja ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.